Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kembali lagi kait kita dalam program Qalbun Salim. Tema kali ini pembahasan kita adalah tentang manajemen cinta. Ketika kita berbicara masalah cinta adalah salah satu pembahasan yang sangat menarik. Tapi kalau kita pikir-pikir 10 tahun, 15 tahun yang kemarin, pembahasan cinta adalah pembahasan yang sangat tabu. Bahkan ketika ada anak muda, kalau mau sudah bahas cinta, ini seakan-akan dia sudah lepas dari pantauan orang tua. Apalagi juga dulu, kalau kita berbicara cinta itu ada unen-unen sik cilik pacaran, sik cilik cinta-cintaan, sehingga terpikir tabu. Tetapi di generasi Gen Z kali ini pembahasan cinta adalah salah satu pembahasan yang menarik, bahkan tidak lagi tabu. Sehingga bagaimana ini mengatasi supaya tetap bisa membahas cinta dan bagaimana tetap bisa kita memaksimalkan keburukan dari apa yang kita bahas ini. Sehingga tema kita kali ini adalah manajemen cinta. Kali ini bersama dan telah hadir dengan kita, yakni Gus In'amul Muttaqin SE. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Rizky. Alhamdulillahirabbil alamin Gus. Itu tadi Gus. Kenapa kok harus cinta Gus? Kenapa kok harus cinta? Apakah ada manajemen dalam cinta Gus? Monggo. Jadi para dai jarang yang mengulas tentang tema ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala tak segan melekatkan Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam lafaz basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam segala permulaan kegiatan kita senantiasa diiringi dengan Rahman Rahimnya Allah. Sehingga setiap kegiatan kita ada cinta. Dan juga Rasulullah bersabda, tidak disebut beriman apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sehingga Allah dan Rasul saja membahas cinta. Dan kita semua tak bisa dipungkiri, semua manusia adalah produk cinta. Sehingga mari para dai monggo kita gak usah malu, gak usah sungkan. Bahas cinta ini tidak tabu. Khususnya untuk para milenial karena memang sangat dibutuhkan. Oke, jadi Gus ya, memang tidak dalam Islam memang tidak ada ketabuan ketika membahas masalah cinta. Jadi mulai dari kita lahir butuh cinta dari orang tua. Lalu menginjak ke masa remaja ada pernak-pernik cinta, lalu menginjak lagi dewasa lagi menemukan cinta. Lalu kembali lagi siklusnya lagi. Sehingga dalam setiap hari, 24 jam dari awal lahir sampai akhir hayat, kita tidak bisa lepas dari cinta. Berarti kalau kata garis bawahnya, manusia adalah produk dari cinta Gus ya? Benar ya? Oke, hadirin pemirsa, ada pertanyaan menarik nih. Sangat menarik Gus pembahasan kita di awal tadi. Menurut Gus, cinta itu apa? Dan sebagaimana penting cinta itu dalam penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau membahas definisi cinta tentu sangatlah luas. Pada kesempatan kali ini kami Al-Fakir ingin mereview tentang the power of love atau kekuatan cinta. Saya nukil ada hadis dari Anas bin Malik. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Lalu nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia berkata, "Mata sa'ah, kapan kiamat itu ya Nabi?" Pertanyaan yang berbobot itu tidak langsung dijawab oleh Nabi. Namun ditanya balik, "Ma'a'datta laha?" Apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Dengan yakinnya, dengan pedenya, dengan mantepnya, Arab Badui itu menjawab dengan lantang. Modal saya cuma hubballah wa rasulihi. Modal saya cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pada hadis itu ditutup dengan kalimat anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sehingga dari situ saja kekuatan cinta begitu dahsyatnya.
sehingga bisa mengantarkan seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya bisa ditempatkan kelak gak jauh-jauh dari Nabi, insya Allah surga. Semoga kita semua jika dengan cinta kepada Allah dan Rasul bisa kelak mendapat surganya Allah. Amin amin ya Amin rabbal amin ya rabbal alamin. Gus, tadi saya mengutip ya Gus ya. Anta ma'aman ahbabta. Kalian bersama orang yang kalian cintai. Bagaimana kita bisa memilih orang-orang yang pantas dicintai atau tidak, Gus? Menurut jenengan gimana? Jadi kalau pintunya rahmatnya Allah, ketika Allah memanggil di hikam tuh, ketika Allah sudah memanggil jangan pedulikan kondisi kita. Meskipun kita mungkin secara fisik, secara dohir, batin, katakanlah banyak hilaf, banyak dosa. Pintu masjid terbuka 24 jam. Maka Imam Syafi'i pernah dawuh, uhibbus solihin walastu minhum. Saya mencintai orang soleh meskipun saya tidak tergolong dengan mereka. Bayangkan loh, Imam Syafi'i, alimnya, dia bilang walastu minhum. Padahal dia memang seharusnya termasuk orang soleh. Apa tujuannya dia mencintai orang soleh? Asa analu bihim syafa'ah. Moga-moga dengan cinta orang soleh, cara sekarang itu santri gandul sarungi kiai. Nah, gitu. Oke, gandul sarungi kiai, bahasa menarik. Berarti tidak hanya kita artinya tidak pembahasan cinta ternyata sangat luas. Tetapi dari sini kita tahu bahwa banyak manajemen, ada hal-hal yang harus kita garis bawahi, bagaimana cinta yang membawa dampak kita ke dalam hal positif. Gus, saya mau tanya Gus, ada pertanyaan menarik. Barusan saya terpikir, apakah cinta saja cukup Gus? Modal cinta sekarang loh, jangankan kok uang 100.000, uang 1 juta itu kalau bahas cinta Gus, kayak kurang Gus. Ini jenengan tadi cuma bahas cinta saja, apakah cukup cinta saja Gus? Tentunya ada tahapan selanjutnya. Okay. Karena cinta tanpa pembuktian itu palsu. Dusta. Nah, jadi cuma di lesan saja itu palsu. Okay. Maka Gusti Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan membalas cinta itu. Dan berikutnya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa. Sehingga di ayat tadi ada cinta, ampunan. Maka ketika orang mencintai tentu akan memaklumi kondisi apapun dari dicintai. Bayangkan kita datang dengan penuh dosa, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Padahal secara hitungan banyak dosa kita. Namun Allah tetap membuka pintunya untuk menerima kita. Allah pembuka semua pintu taubat, pintu cinta untuk hambanya yang ingin datang dan mencinta kepada Allah Gus ya. Iya. Berarti Allah nggak minta apa-apa Gus. Allah nggak minta kekayaan kita mungkin Gus. Allah mobil kita mungkin untuk taruhan gitu. Enggak Gus ya? Enggak. Jadi bukti dari cinta adalah action. Oke. Maka ketika kita siapa-siapa yang mencintai biasanya akan sering menyebut yang dicintai. Oke. Contoh, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka ya konsekuensinya zikir. Ingat Allah, kalimat zikir yang pendek maupun panjang semampu kita. Jika kita ngaku cinta Nabiullah Muhammad SAW, ya sholawat. Maka kita ngaku cinta Allah nggak zikir, ngaku cinta Allah nggak sholawat, bahkan tidak mau melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, maka itu hanya cinta di dalam lisan, tidak dilaksanakan, itu adalah cinta yang palsu. Oke. Gus, di era modern atau Gen Z kali ini kan banyak nih, kebetulan jenengan juga di pesantren kan juga bergelut atau sehari-hari bersama dengan para remaja yang juga di umur-umur pubertas mereka sudah mengenal cinta. Mungkin kalau sama kiai dikenalkan cinta sama Allah, tapi kalau di sekolah selain dia bertemu dengan guru, dia juga bertemu dengan lawan jenis. Setidaknya mereka sudah mulai kenal rasa cinta. Bagaimana mereka bisa menyeimbangkan
untuk menata hatinya, sebagian cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sebagian kepada manusia yang dia cintai. Nah, itulah. Kalau dari namanya aja sudah salah kaprah. Oh gitu. Jatuh cinta. Nah, jadi ketika kita tidak bisa mengelola cinta, ya akan jatuh, tergelincir. Nah, maka dari di situ sebenarnya nggak usah ke lawan jenis dulu. Cinta itu akan menghasilkan apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita lakukan, yang sering kita like, follow, itu adalah yang mempengaruhi dari kita cinta pada apa dulu. Maka anak zaman sekarang nggak usah jauh-jauh, buka HP-nya, dilihat playlist lagunya apa, ada nggak sholawat atau murotal di Qurannya. Lalu aplikasi-aplikasi yang ada di situ ada nggak Al-Quran, atau nggak aplikasi-aplikasi kitab PDF yang bisa untuk pembelajaran. Maka dari situ saja apa yang kita cinta itu akan melahirkan isi-isi dari yang kita sukai itu. Oke. Apa yang perasaan cinta kita wujudkan dan bisa terlihat dari tampak model gadgetnya, isi gadgetnya, Gus ya. Itu tampilannya lah. Tampilannya begitu. Gitu ya. Katanya jenengan tadi yang saya garis bawahi, man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menyebut-nyebutnya. Oke. Hadirin, peserta dan pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi ke segmen selanjutnya. Pembahasan kita setelah ini adalah Allah suka manusia yang bagaimana, Allah cinta dengan manusia yang bagaimana. Tentunya kita akan membahas setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV yang berbahagia, kembali lagi dengan kami dalam program Qalbun Salim di segmen kedua. Dan segmen kali ini saya mau tanya ke Gus. Tadi kan tema besar kita adalah manajemen cinta, Gus ya. Terus tadi di awal juga kita bahas apa yang dilakukan oleh manusia dan pantasnya cinta kepada siapa. Terus saya mau tanya Gus, kira-kira Allah suka manusia yang seperti apa? Oke. Kalau di Quran kan sudah jelas. Banyak ayat-ayat Allah menunjukkan kelompok-kelompok mana yang disukainya dan kelompok-kelompok mana yang tidak disukainya. Sebut innallah yuhibbul muhsinin, muttaqin, mutawakkilin dan lain sebagainya. Maka dari situ sudah jelas. Maka kalau ingin dicintai Allah, minimal kita mau mengikuti kelompok-kelompok itu. Muhsinin karena orang-orang baik. Jadi kita harus berbuat baik. Muttaqin ya berarti melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Dan juga ketika Allah nggak suka dengan kelompok A, contoh, Allah la yuhibbul kafirin. Tidak suka dengan orang kafir, zalim, musrifin. Musrifin ini kalau zaman sekarang alay. Alay. Jadi ketika pengen nggak dicintai Allah ya terus aja alay, nah, itu aja contoh kita. Kalau kita alay, maka ya konsekuensinya nggak dicintai Allah. Nah, maka kalau ingin dicintai Allah, ya ikut kelompok-kelompok itu, mengikuti ciri-ciri tadi. Innallaha yuhibbul muhsinin, itu ya Bisca. Tadi yang jenengan sebutkan tadi di ayat bahwa Allah itu suka orang-orang yang bagus. Innallaha yuhibbul muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lantas bagaimana Gus? Andai kata saya nih di rumah kebetulan ada sepeda motor bagus, jangankan kok temen, adik saja kalau mau minjem itu saya harus marah ke dia, takut lecet lah, takut bensinnya habis lah, takut kena debu kotor dan lain sebagainya. Berlebihan nggak Gus? Ya namanya perasaan cinta itu kadang sama benda pun begitu. Iya. Kadang orangnya belum mandi, burungnya sudah disemprot. Nah, burung yang mana ini? Burung yang di kandang. Nah, jadi perasaan cinta akan memang naluri manusia, suka sama kuda atau apa. Kalau sekarang mobil, sepeda dan lain sebagainya. Memang sudah kodratnya manusia suka akan hal itu. Ya, maka dari itu perlu namanya manajemen cinta. Boleh kita mencintai apapun, yang penting
tetap lakukan tugas kita dan memenuhi tanggung jawab yang kita penuhi. Jadi itu. Oke, jadi boleh ya andai kata saya minjemkan sepeda motor ke adik atau ke teman dan lain sebagainya. Tapi mungkin nggak Gus, kita mendapatkan cintanya Allah tapi dengan apa yang kita cintai. Contoh nih, kita kan punya rumah gitu ya, kita punya rumah yang bagus, yang mewah, mungkin punya sofa yang bagus gitu. Mungkin nggak ini menjadi salah satu wasilah atau jalan untuk Allah bisa cinta dengan kita. Jadi bagi yang suka home decor kayak ini diniati untuk ikram tamu. Oh gitu. Jadi kan makana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Maka siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Maka diniati kita beli peralatan rumah tangga. Ini emak-emak yang suka ke toko-toko peralatan pecah belah ini. Jadi nggak masalah, lanjutkan. Yang penting tujuannya untuk memuliakan tamu, hormat tamu, menyuguhi tamu. Jangan disimpan di lemari, Bu. Wah, beli tapi disimpan, nggak keluar-keluar ya itu. Apa gunanya? Gelas yang bagus di lemari buat jangan yang jelek buat tamu. Ya itu. Jadi segala peralatan rumah tangga ini hobi bisa menjadi ladang pahala jika diniatkan untuk itu. Terus dengar-dengar kan ya Gus ya. Kebetulan saya gini-gini pernah mondok lah sebentar Gus. Ya sedikit lah ilmu yang pernah saya dapatkan. Terus banyak cerita-cerita. Kalau kiai-kiai sepuh, atau juga sampai diwariskan di putra-putrinya, katanya untuk ngajari santrinya atau ngajari masyarakat untuk hormat tamu itu katanya setiap ada tamu mesti makan Gus ya. Alhamdulillah. Itu gimana Gus menurut jenengan? Artinya bisa nggak jadi jalan untuk mendapatkan cintanya Allah? Nah, karena itu mungkin sudah janjinya Allah ketika kita tidak pelit untuk membantu orang, maka akan dikasih ganti yang berlipat-lipat. Nah, jika kita memberikan contoh tamu datang langsung diaduri dengan suguhan semampu kita. Namun tetap ada koridor. Apabila sampai katakanlah keluarga sendiri nggak makan ya janganlah. Jadi kita harus memperhatikan keadaan juga. Jadi memastikan ikram tamu semampu kita saja. Jadi tetap seimbang Gus ya antara cinta untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan cara hormat tamu tadi, tapi juga kita harus tahu bahwa juga Allah nggak suka dengan orang-orang yang musrifin tadi Gus ya. Yang artinya tamunya bisa makan tapi yang di rumah kita tidak bisa ngasih makan. Artinya kita menghormati tamu malah pakai utang gitu Gus ya. Itu makanya kita harus seimbang lah. Oke. Berarti semua butuh ilmu Gus ya. Meskipun cinta itu manajemen ya. Makanya itu manajemen. Membagi porsi. Jadi apa-apa yang kita sukai harus ada prioritas. Mana yang ring 1, ring 2, ring 3. Ketika kita bisa membagi itu maka enak. Jangan sampai kesukaan kita akan suatu hal, contoh tadi yang motor tadi, meninggalkan kegiatan kita yang lain. Contoh touring sampai lupa sholat. Gitu. Lalu hobi burung sampai kadang tidak ngopeni anak dan istri ya. Itu harus seimbang makanya. Hobi burung tadi, sepeda motor tadi semua sudah kita bahas. Kan tadi kan kita juga sedikit menyinggung kegiatan-kegiatan pesantren yang dilakukan oleh para kiai. Terus kami nih yang biasanya kumpul-kumpul sama anak remaja yang di luar di pasaran. Dia sebelum mengenal cinta kepada Allah, dia itu kayak sudah cinta ke dunianya sendiri. Tapi sebenarnya sadar sih dia itu cinta sama Allah, tapi kayak gimana ya? Dia kayak sungkan, kayak malu kalau mau sholat ke masjid, dia malu karena dia mungkin bertato, karena mungkin dia nggak punya baju muslim bagus, sarung bagus. Gimana sih Gus solusinya Gus? Andai kata saya bilang ke teman-teman nih, teman-teman ayo sholat. Dia sebenarnya pengen mau sholat, tapi karena dia merasa nggak pantas banget, sehingga dia berkata mungkin, ntar dulu saya malu sama Allah, saya lo belum siap, saya lo belum suci, saya lo masih punya tato, saya lo masih maksiat gitu loh Gus. Gimana Gus? Ya, dakwah pun juga perlu cinta. Gitu. Makanya kalau kita memahami
semua makhluk itu punya kesempatan untuk berbuat baik, menjadi orang yang baik. Maka boleh jadi ketika kita sekarang masih dalam kondisi dapat hidayah, kan kita kan berdoa supaya kita ini terus mendapat hidayah ini, melakukan kegiatan yang baik ini. Namun bagaimana dengan saudara kita yang mungkin lagi belok lah, katakanlah jauh dari agama, hendaklah disentuh dengan cinta. Jadi jangan salahkan apa yang disukainya. Jadi ketika cinta itu nggak ada yang salah adalah yang mengelolanya. Oke, gitu. Yang salah adalah yang mengelolanya. Berarti banyak dai yang mungkin belum bisa manajemen cinta ya Gus ya. Maka dalam segmen ini teman-teman, pemirsa semuanya, ini bukan untuk hanya kalangan umum saja, tapi para kalangan dai atau para teman-teman ustadz di luar mungkin bisa nih mengelola cinta atau manajemen cinta, belajar sama Gus Inam tadi. Gus, kembali ke pembuktian cinta Gus ya. Ada nggak Gus contoh kekuatan cinta mungkin yang pernah diajarkan atau diceritakan dalam sirah Nabawi? Oh, jadi dulu tatkala Nabiullah Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi, beliau menunjuk Bilal bin Rabah untuk menjadi muazzinnya. Sehingga setiap jam salat Bilal azan, Rasul jadi imam. Begitu terusnya, sekian tahun. Namun tatkala Rasulullah wafat, memori akan kebersamaan bersama Nabi ini menggoyakkan hatinya Bilal bin Rabah. Ketika mau azan, Bilal tak kuasa melantunkan lafaz asyhadu anna Muhammadan, karena ada lafaz Muhammad. Ada nama yang orang yang dicintainya. Begitu tulusnya, begitu kalau katanya Bang Roma, kalau sudah tiada baru terasa. Bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan, sehingga saat itu langsung resign lah, katakanlah mau hijrah, mau menyendiri, karena setiap azan beliau tak kuasa untuk melantunkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga atas besarnya cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, Rasul pernah memanggil, "Ya Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga." Nah, ketika sandalnya Bilal di surga, tentu Bilal pun kelak juga akan di surga. Itu karena kekuatan cinta dibuktikan dengan begitu murninya cintanya Bilal kepada Rasulullah, dia mendapat janji surganya Allah. Itu. Masya Allah. Cukup, tapi nggak cukup sih. Artinya banyak banget yang tadi jenengan jelaskan tentang Rasulullah dan Bilal dan pembuktian cinta Bilal kepada Rasulullah, atau dengan karakter atau gerak-geriknya orang yang sudah kadung jatuh cinta, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW tadi, sampai sahabat Bilal tadi gemetar Gus ya. Gus, kalau kata kecil zaman saya nih, masih kecil itu, kalau cinta sudah melekat, itu paribasane tai kucing rasan coklat Gus ya. Meskipun tidak enak, tetap saja kita lampaui Gus ya. Emang segila itu Gus ya. Artinya boleh, tadi jenengan tidak boleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Tapi kalau kita berlebih-lebihan cinta kepada Allah dan Rasulnya, apakah ada batasan di situ Gus? Itu namanya efek samping dari cinta. Oh gitu. Jadi dawuhnya Imam Ali, cintailah kekasihmu biasa saja, karena bisa jadi kelak jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu biasa saja, bisa jadi musuh jadi kekasihmu. Maka ketika ada efek dari cinta itu, hendaknya kita ini bisa mengelola sehingga tidak berlebihan. Jangan sampai tadi cintanya berlebihan sampai lupa segalanya, lupa kewajiban dan lupa tanggung jawab. Oke, artinya seimbang antara dunia, akhirat, seimbang, karena kedua-duanya kan bisa lantaran masuk surga Gus ya. Iya. Oke Gus, break dulu Gus ya. Pemirsa yang budiman, dalam segmen kali ini telah banyak pembahasan kita tentang manajemen cinta. Kita kembali lagi dalam segmen selanjutnya. Pemirsa yang budiman, kembali lagi kita dalam program Qalbun Salim. Dengan tema yang tetap, yakni adalah manajemen cinta. Masih tetap dengan bersama Gus Inam. Gus Inam, saya mau tanya nih,
Tadi kan kita sudah ada 2 segmen di awal, kita sudah membahas tentang indahnya cinta, bahwa pokoknya orang kalau sudah cinta itu jangankan jangankan kok raut muka, bulu kuduk saja juga sudah merinding. Seperti apa yang jenengan ceritakan tentang sahabat Bilal tadi. Kalau cinta indah, Gus, kenapa banyak para milenial teman-teman saya yang galau gara-gara cinta, Gus? Jadi perasaan galau itu karena terlalu berharap dan juga menekankan rencananya harus berhasil, tidak tawakal kepada Allah. Padahal persepsi kita dengan persepsi Tuhan kadang beda. Jadi di Quran disebutkan wa asa antakrahu say'au wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu aslinya baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu say'au wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Jadi apabila yang kita cintai, yang kita sukai tiba-tiba dirubah oleh takdir, maka jangan galau, terima saja, mungkin itu bukan jodohnya. Oke. Di ayat itu tadi dijelaskan, aku yang maha tahu, kamu nggak tahu. Katanya Allah begitu. Makanya manusia ini pengetahuannya terbatas. Jadi mungkin menganggap yang dia cintai benar-benar yang paling sempurna, yang paling wow, harus itu. Sehingga ketika tidak dapat, cancel, sakit. Wah. Tapi boleh gak, Gus, kalau katanya di TikTok nih, kalau engkau bukan jodohku, boleh nggak aku minta Tuhan untuk kau tetap menjadikan jodohku? Artinya kayak memaksakan takdir gitu, Gus. Kalau takdir itu kan nanti tergantung kan, biasanya taruh di mindset kita. Katanya Abah itu, sahabat saya sering tahu, ketika ada keinginan yang benar-benar kita mau, kejar semampu kita. Kalau memang sudah mentok, nggak mampu, jangan dipaksakan, daripada bikin pusing. Jadi yang tahu kemampuan kita. Jadi kan kalau ada sistem lampu, cinta itu kan ada lampu merah, lampu kuning, ada lampu hijau. Ketika ada sinyal hijau, gas. Ketika ada sinyal oranye, mamang, bisa yes, bisa no. Nah, ketika sudah merah, mending jaga jarak, kita cari target yang lain. Oke, mending jaga jarak, cari target yang lain. Jadi tadi saya keingat sama di segmen yang kedua tadi dengan mengatakan kalau cinta itu biasa-biasa saja, jangan berlebih-lebihan. Kalau kadang berlebihan nanti bakal jadi musuh, nanti ketahuan malah sakitnya. Nah, itu misteri jodoh loh. Kadang orang yang kita benci kadang ketemu ilfil. Tiba-tiba jadi jodoh. Kan nggak tahu juga. Atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya orang yang kita bendino bareng, setiap hari bareng, malah nggak nyapa. Nah, itu gara-gara berlebihan. Gitu ya, Gus ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi Allah yang maha tahu dengan segala apa yang dikehendakinya dan takdirnya. Itu terkadang kita memikir bahwa naskah drama kita yang paling bagus daripada naskah dramanya Allah. Oke, Gus. Kalau orang yang sudah punya kekasih itu saja masih galau, bagaimana nasib jomblo, Gus? Terus tips bagi teman-teman yang jomblo yang di luar sana itu gimana, Gus? Semua manusia itu sudah ditentukan jodohnya. Allah dawuh, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang zat yang dimana telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Jadi jangan khawatir, pasti dapat jodohnya. Makanya katanya Sayyidina Ali, cinta itu nggak bisa dinanti. Kejar dengan penuh kesungguhan atau relakan dengan keikhlasan. Wah. Kejar dengan kesungguhan atau relakan dengan keikhlasan. Ini pembahasannya cinta tapi kok tasawuf banget nih. Katanya, tinggi banget. Nggak semua orang lo bisa mengikhlaskan itu. Katanya kalau guru-guru saya itu mengatakan ikhlas itu adalah ilmu cinta yang paling tinggi, Gus ya. Benar. Merelakan itu. Merelakan. Bisa nggak teman-teman ini, pemirsa di rumah ini? Gus, kalau tadi kita sudah bahas cinta, terus dengan tadi juga sudah bahas kita sudah bahas tentang masalah obat galau,
terus tips buat para jomblo yang tidak usah mikir lagi kenapa tentang masa depan dia karena Allah sudah menyiapkan jodohnya. Terus ada nggak sih macam-macam cinta, Gus? Oh, banyak. Jadi contoh orang yang sudah memiliki pasangan kok masih ngelirik yang lain. Nah, ini disebut cinta male. Jadi tandanya cinta itu adalah peduli. Ketika dalam suatu hubungan seorang suami dan istri hendaklah senantiasa menanyakan kabar. Jadi kalimat pengganti dari I love you itu banyak. Seperti Ma sudah makan. Nah, Ma masak apa? Anak-anak sudah tidur, anak-anak sudah sekolah. Masak apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah ganti dari I love you. Ma, kalau keluar jangan lupa bawa payung, nanti hujan. Nah, bentuk kepedulian ini adalah bentuk cinta dari suami dan kepada istrinya. Namun, gara-gara condong, ada yang baru. Lah ini, ada yang baru. Biasanya yang lama kal mu'allaqah, terkatung-katung. Kayak disia-siakan. Padahal yang menemani dari nol. Ya Allah, gara-gara yang milu, condong kepada yang satu, yang baru, lupa dengan yang menemani dari awal. Maka dari situ, hendaknya di manajemen cinta, daripada mencari yang sempurna, sempurnakanlah yang ada. Daripada mencari yang sempurna, menurut nalar kita, sana rumput tetangga lebih hijau, kayaknya lebih asik nih. Mending sempurnakan yang ada. Dan juga kalau katanya para dai itu kan dia cerita itu ya. Apa namanya? Terkadang saya atau kita dengan mereka kan beda prinsip, Gus ya. Kalau kita suka mereka nggak suka kita. Kita tepuk sebelah tangan nggak terbangan. Gus, saya mau tanya, Gus. Kan kalau orang menikah itu biasanya ada doa semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sakinah itu kan yes, punya rumah, punya tempat atau punya pakaian, bisa makan. Kalau mawaddah warahmah, Gus, saya nggak tahu, Gus. Nah, jadi mawaddah itu perasaan cinta yang dimana untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Sedangkan rahmah, perasaan cinta untuk kebahagiaan pasangan kita. Sehingga harus ada klop, namanya menikah itu harus ada hubungan yang padu antara yang suami dan yang istri. Ketika sang suami memaksakan, contoh meminta untuk hubungan dengan istrinya, tapi tidak melihat kondisi, mungkin si istrinya lagi capek. Nah, maka ini adalah egois, harus imbang antara yang laki dan yang perempuan, harus siap ready gitu. Nah, harus ada timbal balik. Iya, makanya disebut sakinah mawaddah warahmah. Kalau egonya cuma di enaknya yang laki, ini gak imbang Nabi. Oke, sama-sama kasih sayang. Dan dengan tadi bilang bahwa kasih atau cinta itu tidak hanya semata dengan penyebutan I love you, atau aku sayang kamu, atau aku cinta kamu, tapi bentuk daripada cinta itu bisa diungkapkan dengan apa kabar? Anak-anak sudah makan apa gimana? Ketika itu sudah jarang dilakukan oleh suami di rumah, datang kok langsung megang HP, pulang kerja nggak pernah ngasih kabar ke istri, ini bahaya. Ketika sudah tidak peduli antara yang satu yang lain, cinta sudah mulai luntur. Tapi ini bisa menjadi garis bawah loh, Bos. Sebenarnya banyak laki-laki yang sudah mengucapkan gitu ke istrinya, mungkin ke kekasihnya atau sayangnya, tapi banyak dari kaum hawa di luar sana mengatakan bahwa ya proses rasa cinta itu harus diungkapkan, ditanyain dengan jelas. Ya cinta, I love you. Kalau semacam itu kayak basa-basi doang. Jadi ini orang-orang atau teman-teman di rumah ini, jenengan harus sadar bahwa katanya Gus tadi, bahwa rasa cinta itu tidak hanya semata-mata disebutkan dengan hanya ungkapkan I love you saja, atau aku sayang kamu, atau aku cinta kamu, tapi juga bentuk kepedulian. Bapak-bapak nih kalau tanya ke ibunya, udah makan deh. Gitu. Tapi jangan cuma tanya. Seseorang yang cuma tanya sudah makan akan kalah dengan yang sini aku kirimin makanan untuk kamu. Oh gitu. Jadi harus ada usaha. Action. Go food. Jadi harus ada balance nih antara ucapan dengan perbuatan. Gitu.
Tapi ya itu katanya tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Harus ada saling. Gitu, Saling simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Jenengan juga ngasih sayang, kita juga ngasih sayang. Yeah. Jadi kalau terus-terusan kita yang ngasih, rugi Gus. Kita yang ngasih sayang, malah orang lain yang dapat kasih sayangnya dia. Tapi memang di lafadz qabil itu memang kita harus terima semuanya. Terima cerewetnya, terima marahnya, ngambeknya, semuanya harus kita terima. Namanya sudah konsekuensi ketika kita melakukan misakon golido, perjanjian yang sangat kuat. Maka harus diterima semuanya. Oke. Cinta adalah misakon golido. Apalagi kalau sudah akad Gus ya. Misakon golido, apa perjanjian yang sangat kuat. Maka ini yang perlu mungkin jenengan perkuat nanti di pembahasan segmen selanjutnya. Mungkin misakon golido, perjanjian yang sangat kuat dalam bercinta, terutama bagi para pasangan di rumah. Apa sih maknanya itu? Oke. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di NTV. Pemirsa NTV yang berbahagia, kita kembali lagi dalam tema yang tetap, yakni adalah manajemen cinta. Gus, di pembahasan segmen sebelumnya kita bahas tentang misakon golidoh dalam pernikahan atau janji yang kuat. Itu gimana Gus? Jadi ketika kita sudah mengikrarkan, tentunya jangan bercanda, gitu jangan ya. main-main. Tentunya harus totalitas. Makanya Nabi itu disebut rajulan sahlan, yang penaan, suami yang penaan. Makanya dawahnya Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu yang care sama istrinya. Keluarganya. Jadi keinginannya istrinya apapun sebisa mungkin dituruti. Kalau itu salah satu bukti pembuktian cinta. Kalau dengan keinginannya istri ogah-ogahan, kayak orang yang lagi ngidam nih, pengen apa, meskipun kadang di luar nalar, kabulin. Nah, itu bukti cinta. Oke. Gus, kalau kalau umpama nih kita ngasih sesuatu ke istri, ke anak, meskipun itu dalam koridor cinta, tapi kalau sifatnya berlebihan, apakah itu ada jenis cinta yang lain, Gus? Atau ada nggak jenis cinta-cinta yang lain, Gus, menurut jenengan? Oke. Jadi ada jenis cinta ra'fah, di mana menyampingkan yang satu dengan yang lain. Contoh gini, ketika anak jam subuh tidak dibangunkan dengan alasan cinta dengan anak, takutnya nanti di sekolah ngantuk. Nah, ini kan menjerumuskan. Aslinya salah kaprah. Orang tua zaman sekarang lebih mementingkan, bukan berarti sekolah tidak penting, semuanya penting, sekolah penting, sholat penting. Tidak seimbang lebih tepatnya. Tidak seimbang. Jadi apa yang menyebabkan anak masih tidur pulas ketika jam waktunya subuh? Tentunya sebelumnya jam malamnya harus dikontrol, wifi dimatikan atau HP ada jamnya lah, dikasih waktu. Sehingga ketika sampai merelakan anaknya nggak sholat subuh, alasan nanti kegiatannya lemes, ini juga menjerumuskan. Ini cinta yang salah juga. Dan juga bentuk memanjakan anak. Contoh begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya Gusti Allah ini nggak akan memberikan beban melebihi batas dari hamba itu sendiri. Sama orang tua pun mestinya mengajari kemandirian anak dari hal paling kecil sedikit itu pun. Contoh, mengembalikan piring ke tempat belakang, cuci piring lah. Ini adalah suatu pembelajaran meskipun di rumah ada yang membantu. Dengan hal-hal yang kayak gini, ini bentuk cinta biar tidak manja, biar jadi pribadi yang keren, melejit. Nah, itu salah satu bentuk cinta, kalau pengelolaan cinta. Jadi kita ini sayang sama anak, memberikan manajemen lebih juga bahaya. Bikin anak manja, sehingga tengok yang anak-anak yang Gen Z yang diberikan kelebihan rezeki oleh orang tuanya, dikasih manja fasilitas yang lebih, ketika ada masalah gampang down,
karena dia tidak siap untuk itu, mentalnya kurang siap. Dan juga untuk jenis cinta yang lain, yaitu memang seperti tema yang di segmen 2 tadi, efek dari cinta biasanya adalah ke maksiat. Memang apa? Karena memang ada namanya cinta namanya sobwah. Nabi Yusuf lebih memilih penjara sajalah daripada lama-lama di sini. Saya malah terjerumus, meskipun mungkin nggak mungkin namanya Nabi punya sifat maksum ya. Tapi perasaan ini, cinta yang bisa menjerumuskan ini harus dikontrol. Karena makanya ada batasan. Bayangin anak zaman sekarang jam 9 malam keluar, tidak ada yang kupuh orang tua zaman sekarang. Nah, ini kan suatu bentuk pembatasan, harus dibatasi siapa yang jemput, siapa yang bahkan kalau perlu dipastikan kegiatannya itu apa. Nah, dari situ itu bentuk cinta juga. Nah, peduli dengan masa depan anak. Berarti garis bawahnya cinta itu bukan memanjakan, Gus ya. Justru memanjakan itu terkadang bukan cinta, malah menjerumuskan. Karena karakter anak itu terdidik dan terbentuk itu mulai kecil, Gus ya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau kalau ada anak mungkin anak kecil-kecil sekarang SD kelas 2 sekarang sudah pegang sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik itu sekarang saya lihat banyak di jalan-jalan itu, Gus. Itu melanggar. Itu membunuh pelan-pelan, Gus. Iya, bayangin anak SD dipegangin motor. Ya, ini bukan sayang namanya, malah justru menjerumuskan, ya membunuh pelan-pelan itu. Membunuh pelan-pelan. Jadi kalau ketabrak truk nanti truknya yang disalahkan. Bukan keren. Nah. Oke. Itu Gus ya. Jadi kita telah membahas. Mungkin ada lagi Gus jenis-jenis cinta yang lain. Mungkin dari semua sudah kita bahas tadi sudah. Oke. Mawaddah, warohmah, terus rimel, sebuah dan kulfah, semuanya kita bahas. Alhamdulillah. Intinya dari semua jenis itu ada tata cara pengelolaannya. Yang dimana gejolak-gejolak atau efek dari cinta itu yang ngontrol adalah kita sendiri. Yang penting jangan sampai mengaplikasikan cinta itu ke jalur-jalur yang haram. Jangan sampai kita melanggar garis. Nah, itu saja. Artinya rasa cinta itu mesti ada dalam setiap manusia, tapi bagaimana memanajemennya biar satu kita tetap berpahala, tetap dapat ibadah, terus tidak maksiat. Ini yang harus kita tahu manajemennya. Jadi itu tadi yang jenengan ceritakan tadi, kalau kita beli barang-barang, beli sofa bagus, beli piring bagus, beli gelas bagus, ini diniati untuk apa tadi? Untuk hormat tamu gitu. Terus ini sehingga setiap tamu duduk itu akan menjadi pahala bagi kita, Gus ya. Bagi kita, terus bagi orang-orang yang duduk di situ, apalagi kalau katanya kiai-kiai itu kan kalau tamu datang itu membawa rahmat, pulang bawa dosanya orang yang ditamuni. Iya. Jadi ini adalah bentuk rasa syukur kita. Jadi sebenarnya mudah mendapatkan pahala itu, sebenarnya mudah, tinggal kita nggak tahu manajemennya. Iya. Apalagi yang sekarang diselimur-selimurkan, Gus, ada katanya anak-anak itu ada pacaran syariah. Pacaran syariah itu kalau mau megang bismillah, kalau setelah megang, setelah pelukan alhamdulillah. Itu juga tidak dibenarkan. Artinya tidak ada pembenaran dalam kemaksiatan, Gus ya. Jadi bedanya yang halal dan yang haram tuh tipis tapi kerasa loh. Coba yang halal diupload di media sosial, media aman. Coba yang sembunyi-sembunyi, apa berani ngupload? Kan nggak berani, kan nggak enak. Daripada ribet, mending yang halal saja. Nah. Bagus. Dari segmen awal sampai segmen akhir, kira-kira ada pesan nggak atau kesimpulan, Gus? Mangga. Jadi yang pertama, segmen cinta ini bukan hal yang tabu. Wajib kita ulas dengan kemasan yang bagus dalam pandangan agama. Toh Quran, hadis, Allah dan Rasul selalu menekankan ada banyak pesan-pesan cinta di Al-Quran, pesan-pesan cinta di hadis yang wajib kita pegang dan kita amalkan. Dan juga dalam mengelola cinta ini tentunya harus dengan hati yang tenang. Yang jomblo tadi tenang, sabar, pasti dapat jodohnya. Karena apa? Dengan kita sembari menunggu, kita meningkatkan value kita. Daripada galau, wah, putus dari pacarnya, galau, mending meningkatkan value yang
masih SMA, kuliah lagi, nambah skill, meningkatkan belajar apa ABC lah, biar menjadi lebih berkelas. Kalau sudah Ketika sudah menjadi daunnya di Quran di An-Nur itu wat-thayyibat lit-thayyibin. Wat-thayyibun lit-thayyibat. Nah, orang-orang perempuan kelompok-kelompok wanita yang baik atau wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Maka ketika kita meningkatkan value kita, insya Allah jodoh akan mendekat. Jangan pernah tangisi orang yang buat kita nangis dan orang yang gimana? Ini ada kata-kata ini. Nah, ini jangan pernah menangisi orang yang membuat kita nangis, dan orang yang pantas untuk kita adalah yang tidak pernah membuat kita nangis. Nah, itu jangan galau lah pokoknya, tenang. Nah. Jangan galau, tenang saja. At-thayyibatu lit-thayyibin, bagus ya. Orang perempuan yang baik pasti untuk laki-laki yang baik. Jadi kita ngaca lah. Artinya kalau kita kriterianya terlalu tinggi, kalau kita masih di bawah juga tidak akan ketemu. Oke. Mungkin itu statement terakhir dari yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Gus Inam selaku pemateri dan narasumber pada pertemuan kali ini. Pemirsa yang kami hormati, sudah saatnya nih kita berpisah karena waktu. Kita bertemu karena waktu dan kita juga berpisah karena waktu. Tentunya takdir Allah. Semoga kita akan dipertemukan di pertemuan atau di episode-episode yang selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Teman-teman pemirsa yang saya hormati, kalau kita boleh simpulkan nih, saya buat kata-kata nih buat teman-teman di rumah. Kalau soal cinta, jangan cari pembenaran. Apalagi pembenaran di akal. Nggak akan pernah ketemu. Maka kalau pembenaran itu ketemunya di sini, di hati. Maka kalau sudah mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, maka kita nggak usah mikir hitung-hitungan dengan akal. Maka dengan iman, dengan hati, kita lakukan sebaik mungkin. Saya itu pernah dengar sebuah hadis yang mengatakan innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha cinta dan mencintai seorang mukmin yang produktif. Jadi jangan sampai panjenengan di rumah nganggur. Ayo kita produktif ibadah dan produktif dengan segala hal kebaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Gus Inamul Muttaqin. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu dengan waktu Gus. Pemirsa di rumah, saya Rizky Maulana selaku host pada pertemuan kali ini. Mohon izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.